Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas limit X mendekati tak hingga. Nah, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas konsep dasar untuk limit X mendekati tak hingga, baik yang berbentuk tak hingga dibagi tak hingga maupun tak hingga dikurangi tak hingga. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah rumus cepatnya untuk menghitung limit tak hingga. Kenapa kok kita harus pakai rumus cepat? Karena kalau kita menggunakan konsep dasar, caranya itu terlalu panjang, jadi nanti kelamaan. Ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal pilihan ganda, atau bisa juga untuk ngecek apakah yang sudah kita kerjakan menggunakan konsep dasar sudah benar apa belum. Jadi yang pertama kita bahas dulu adalah bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Jadi masih ingat limit tak hingga dibagi tak hingga kemarin berbentuk limit X mendekati tak hingga AX pangkat M ditambah BX pangkat M dikurangi 1 ditambah dan seterusnya. Di sini M itu adalah pangkat tertinggi dari pembilang. Dibagi PX pangkat N ditambah QX pangkat N-1 ditambah dan seterusnya, dengan N adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi kalau bentuk tak hingga dibagi tak hingga nanti, yang kita lihat adalah pangkat tertinggi, pembilang dan penyebut. Nanti kemungkinannya ada 3. Yang pertama, pangkat tertinggi pembilang lebih dari pangkat tertinggi penyebut. Apabila demikian, maka hasilnya langsung. Jawabannya adalah 0. Kemungkinan yang kedua, pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Apabila seperti ini, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi tadi kita bagi. Jadi hasilnya apa? A dibagi dengan B. Kemungkinan yang ketiga, pangkat tertinggi pembilang lebih dari pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi kalau demikian, pangkat tertinggi pembilang lebih besar, berarti angka dibagi 0, hasilnya apa? Hasilnya adalah tak hingga. Jadi ini ada 3 kemungkinan dipahami. Kalau pangkat yang atas lebih dari pangkat yang bawah, hasilnya tak hingga. Jika pangkatnya sama, hasilnya A dibagi B. Jika pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, hasilnya adalah 0. Contoh soal. Nah, jadi misalkan saya punya contoh soal yang pertama, kita punya limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 3 ditambah 1 dibagi 2X pangkat 3 ditambah 3X. Nah, kemarin kalau kita menggunakan konsep dasar, kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Tertinggi yang mana? Tertinggi kita pilih nanti antara pembilang dan penyebut. Yang tinggi yang mana? Di sini kita lihat di dalam soal pangkat tertinggi pembilang pangkat 3, penyebut juga pangkat 3. Berarti semuanya kita bagi dengan pangkat 3. Sama dengan berarti limit 5 dibagi 1/x pangkat 3 dibagi 2 plus 3 per x kuadrat. X-nya berapa? X-nya tak hingga. 1 dibagi tak hingga berapa? 0. 3 dibagi tak hingga berapa? 0. Berarti hasilnya 5/2. Sekarang kalau kita menggunakan cara cepatnya. Jadi kalau kita punya limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 3 ditambah 1 dibagi 2X pangkat 3 ditambah 3X. Kita lihat di sini. Pangkat tertinggi pembilang berapa? 3. Pangkat tertinggi penyebut berapa? 3. Wah, ternyata sama. Berarti hasilnya 5 dibagi 2. Jadi sama dengan 5 dibagi 2. Gampang kan? Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lihat. Jadi kita punya limit X mendekati tak hingga 1000X dibagi
X kuadrat dikurangi 1. Kita lihat pangkat tertinggi pembilang berapa? 1. Pangkat tertinggi penyebut berapa? 2. Nah, kita lihat di sini. Pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut. Berarti hasilnya berapa? 0 dibagi angka. Sama dengan berapa? 0. Selesai. Nggak usah kita hitung. Terus berikutnya, yang ketiga, kita punya limit X mendekati tak hingga. X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 dibagi min 2X ditambah 3. Kita lihat, pangkat tertinggi pembilang berapa? 2. Pangkat tertinggi penyebut berapa? 1. Kalau pangkat tertingginya itu besar pembilang, berapa hasilnya? Hasilnya adalah berapa tadi? Hasilnya adalah tak hingga. Sekarang yang keempat, dilihat susah kan kelihatannya, padahal ini nanti gampang sekali. Limit X mendekati tak hingga 3X ditambah akar X kuadrat plus 5 dibagi dan seterusnya. Jadi kita lihat pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Di sini X-nya pangkat berapa? 1. Belakangnya ditambah, ini X-nya pangkat 2 tetapi di dalam akar. Kalau X kuadrat di akar berapa? 1, berarti sama-sama ini 1, ini juga 1. Penyebutnya, ini X-nya pangkat berapa? 1, ini X-nya berapa? 2 di akar, berarti juga 1. Nah, pangkat tertinggi pembilang 1, penyebut juga 1, berarti hasilnya apa? Hasilnya koefisien pangkat tertinggi kita bagi, jadi kita kerjakan sama dengan berapa koefisiennya? 3 ditambah. Di sini koefisiennya berapa? Akar 1. Akar 1 berapa? Akar 1. Saya tulis akar 1 dibagi. Berapa di sini koefisiennya? 2. Diapakan? Dikurangi. Di sini koefisiennya berapa? 1. Akar 1 lagi. Akar 1. Saya tulis masih tetap. Di sini akar 1. Sama dengan akar 1 berapa? Akar 1 1. 3 ditambah 1 berapa? 4. Yang bawah 2 dikurangi 1 berapa? 1. 4 dibagi 1 berapa? 4. Selesai. Gampang kan? Ya. Sekarang yang kedua. Rumus cepat untuk limit tak hingga, bentuknya tak hingga dikurangi tak hingga. Masih ingat kemarin ya bentuknya ya. Jadi kalau kita punya limit, di sini limit X mendekati tak hingga, fx-nya kita tuliskan akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar bx kuadrat plus qx plus r. Jadi kalau kita punya limit tak hingga dikurangi tak hingga, di sini ya tak hingga dikurangi tak hingga, yang menentukan nilainya nanti adalah A dan P. Berarti koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 2 di sini. Nah, ini nanti kemungkinan ada 3. 1, 2, 3. Jadi kemungkinan yang pertama jika A lebih dari P. A-nya lebih dari P. Jadi kita logika saja. Kalau A-nya besar, P-nya kecil. Besar dikurangi kecil, hasilnya apa? Positif. Positif apa? Positif tak hingga. Karena X-nya tadi tak hingga. Yang kedua, kemungkinannya A sama dengan P. Maka hasilnya itu adalah, ini yang nilainya, di depan X atau koefisien dari X. B min koefisien dari Q dibagi dengan 2 akar A. Jadi B min Q dibagi 2 akar A. Kemungkinan yang ketiga, A kurang dari P. Berarti kecil dikurangi besar. Kecil dikurangi besar. Hasilnya apa? Hasilnya mesti negatif. Berarti negatif tak hingga. Selesai. Tidak usah dikerjakan. Langsung menggunakan cara di sini.
Contoh soalnya, kemarin kalau kita menggunakan konsep dasar, kita mengerjakannya dengan dikalikan sekawan, panjang sekali kan? Sampai di sini hasilnya berapa? Hasilnya 3/2. Nah, sekarang kita menggunakan cara cepatnya. Jadi kalau kita punya limit x mendekati tak hingga 4x kuadrat plus 5x plus 3 dikurangi akar 4x kuadrat min x plus 2. Jadi ini kalau kita kerjakan, coba ini saya hapus dulu ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Nah, dilihat di sini. Ya. Jadi A sama dengan P. Nah, hasilnya apa? B-nya berapa? 5. Min Q-nya berapa? Q-nya min 1. Dibagi 2, akar A-nya berapa? 4. Jadi min plus 5 ditambah 1, 6. 6/4. Berapa? 3/2. Sama kan? Sama. Coba sekarang contoh yang kedua. Dilihat contoh yang kedua. Kita punya limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat dikurangi 3x plus 2 dikurangi akar 3x kuadrat plus 5. Kita lihat koefisien dari x kuadrat, yang depan berapa? 4, yang belakang berapa? 3. Oh, tidak sama. Ternyata yang depan lebih besar, berarti besar dikurangi kecil, 4 dikurangi 3, hasilnya apa? Positif. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah positif tak hingga. Selesai. Gimana? Mudah sekali kan? Ya, nanti dicoba untuk soal-soal yang lain. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.